Halo Sobat Cemis, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizga Wiltra. Saya mewakili SMA Negeri 9 Balikpapan dalam perlombaan podcast monolog. Dan untuk tema yaitu inovasi terbarukan berbasis kimia, saya pun memilih materi tentang metanol terbarukan. Jadi, tanpa basa-basi, mari kita masuk ke dalam materinya. Jadi, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya apa itu metanol dan kenapa metanol ini penting bagi masa depan kita? Dalam podcast kali ini, kita akan mengeksplorasi peran metanol dalam pengembangan produk terbarukan yang dapat membantu kita memerangi perubahan iklim dan mencapai keberlanjutan. Metanol adalah molekul sederhana, yaitu CH3OH. Metanol merupakan produk utama dalam industri kimia, terutama digunakan untuk memproduksi bahan kimia lain seperti formaldehida, asam asetat, dan juga plastik. Anda mungkin pernah melihat metanol dalam beberapa produk rumah tangga, seperti cairan pencuci kaca depan mobil atau anti beku. Namun, apakah metanol juga dapat dibuat dari sumber energi yang terbarukan? Jadi jawabannya adalah benar. Jawabannya adalah bisa. Metanol ini bukan hanya bahan kimia serbaguna, tetapi juga bahan kimia terbarukan. Metanol terbarukan adalah bahan kimia karbon yang sangat rendah, seperti metanol biomasa dan juga e-metanol. Nah, untuk metanol biomasa ini diproduksi dari biomasa yang dapat diperbarui. Biomasa yang disebut adalah sumber daya meliputi residu hutan dan lebih dari setengah limbah padat kota. Metanol dapat diproduksi dari biomasa melalui proses termokimia yang dikenal sebagai gasifikasi. Biomasa dipanaskan pada suhu tinggi dan tekanan dalam beberapa proses untuk membentuk gas sintetis. Nah, gas sintesis ini adalah campuran karbon monoksida dan hidrogen. Kemudian dibersihkan dari kotoran dan diubah menjadi metanol melalui proses katalis pada suhu dan tekanan tertentu. Dan untuk e-metanol ini diproduksi dengan cara menggabungkan hidrogen hijau dan karbon dioksida yang ditangkap dari sumber industri. Ini masih melepaskan beberapa gas rumah kaca saat terbakar, tetapi mengeluarkan karbon dioksida, nitrogen oksida, sulfur oksida, dan partikulat yang lebih sedikit daripada bahan bakar laut konvensional. Jadi, kenapa sih metanol ini penting? Metanol ini penting dikarenakan dengan kita melakukan peralihan ke metanol terbarukan, kita dapat memperluas penggunaannya sebagai bahan baku kimia dan membantu membuat bahan bakar industri dan transportasi menjadi netral karbon. Dibandingkan dengan bahan bakar konvensional, metanol yang terbarukan dapat mengurangi emisi karbon dioksida hingga 95%, mengurangi emisi nitrogen oksida hingga 80%, dan sepenuhnya menghilangkan emisi sulfur oksida dan partikulat. Hal ini dapat membuat udara menjadi lebih bersih, lingkungan yang lebih sehat, dan juga emisi gas rumah kaca yang lebih rendah. Kedengarannya bagus bukan? Namun ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu untuk biaya metanol terbarukan ini masih tinggi, sementara volume produksinya itu rendah. Namun, dengan kebijakan yang tepat, metanol terbarukan diprediksikan dapat menjadi kompetitif secara biaya pada tahun 2050 atau lebih awal. Ada. Jadi, Badan Energi Terbarukan Internasional yaitu IRENA dan Institut Metanol telah mengidentifikasi beberapa rekomendasi utama untuk mempromosikan produksi metanol terbarukan ini dengan biaya yang masuk akal. Ini termasuk memastikan investasi sistemik di seluruh rantai nilai, mendukung kekuatan pasar di sektor kimia, dan mengakui bagaimana sih metanol terbarukan ini dapat berkontribusi pada netralitas karbon dalam kesepakatan hijau, Green Deal, dan paket pemulihan economic recovery. Jawabannya adalah ada. Ada banyak proyek menarik di seluruh dunia yang sedang mengerjakan metanol terbarukan. Institut Metanol melacak lebih dari 80 proyek metanol terbarukan di seluruh dunia yang diproyeksikan akan menghasilkan lebih dari 8 juta metrik ton e-metanol dan biometanol per tahun pada tahun 2027. Dan juga dengan kemajuan teknologi yang terus berlanjut dan dukungan pemerintah yang meningkat, kapasitas masing-masing pabrik terbarukan diperkirakan akan meningkat secara signifikan selama 5 tahun atau 4 tahun ke depan. Jadi, setelah mendengarkan podcast ini, apa sih yang telah kita pelajari hari ini? Nah, jika kita mendengarkan podcast ini dengan seksama, kita telah mempelajari bahwa metanol adalah komponen penting dalam pengembangan produk terbarukan berbasis kimia. Pergeseran ke metanol terbarukan memiliki potensi untuk secara signifikan mengurangi emisi karbon dan mempromosikan keberlanjutan dalam industri kimia. Dan kalian pun juga dapat menjadi bagian dari perubahan ini dengan cara mempelajari lebih lanjut tentang metanol terbarukan dan mendukung pengembangannya. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini yang bertemakan inovasi produk terbarukan berbasis kimia. Kami harap kalian menganggap ini informatif dan menarik. Jangan lupa like beserta share podcast ini jika kalian menyukai podcast ini.
Dan juga mohon maaf jika ada kesalahan dalam berbicara atau kata-kata. Sampai jumpa lagi. See you next time. Bye bye.